Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok Al-Khawarizmi mempresentasikan materi sejarah matematika terkait kajian etnomatematika Rumah Gadang di Minangkabau. Sebelumnya, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah sejarah matematika, yaitu Ibu Dr. Arnelis MSI, yang sudah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini. Ikut anggota kelompok Al-Khawarizmi, yang pertama, Teguh Firmansyah dengan NIM 19030033 yang akan menjelaskan tentang konsep matematika pada atap dalam rumah gadang. Lalu ada Afifah Kalisa dengan NIM 21030080 yang akan menjelaskan tentang definisi dari etnomatematika. Lalu Hafizah Salsabila dengan NIM 21030052 yang akan menjelaskan tentang konsep matematika pada bagian kuda-kuda di dalam atap rumah gadang. Lalu Meriana Cika Putri dengan NIM 21030058 yang akan menjelaskan tentang konsep matematika pada ukiran dalam rumah gadang. Tasya Putri Pratama dengan NIM 21030074 yang akan menjelaskan tentang konsep matematika pada bentuk dasar rumah gadang. Dan terakhir ada Zarlir Salina dengan NIM 21030030 yang akan menjelaskan tentang jendela pada rumah gadang. Kepada pemateri dipersilahkan. Baik, yang pertama adalah definisi etnomatematika. Etnomatematika merupakan keterkaitan antara matematika dengan budaya. Oleh karena itu, para matematikawan memberikan sebutan etnomatematika, yaitu hal yang mempelajari mengenai keterkaitan kebudayaan dengan matematika. Menurut bahasa, etnomatematika terdiri dari 3 kata, yaitu awalan etno yang diartikan sebagai sesuatu yang sangat luas yang mengacu pada konteks sosial budaya, termasuk bahasa, jargon, kode perilaku, mitos, dan simbol. Kata dasar kedua yaitu matema yang berarti menjelaskan, mengetahui, memahami, dan melakukan kegiatan seperti pengkodean, mengukur, mengklasifikasi, menyimpulkan, dan pemodelan. Sedangkan akhiran tiks yang berasal dari kata tekne yang bermakna sama seperti teknik. Sedangkan secara istilah, etnomatematika diartikan sebagai matematika yang dipraktekkan di antara kelompok budaya, diidentifikasi seperti masyarakat nasional, suku, sekelompok buruh, dan anak-anak dari kelompok usia tertentu dan kelas profesional. Tujuan dari adanya etnomatematika itu sendiri adalah untuk mengakui bahwa ada cara-cara berbeda dalam melakukan matematika dengan mempertimbangkan pengetahuan matematika akademik yang dikembangkan oleh berbagai sektor masyarakat, serta dengan mempertimbangkan modus yang berbeda di mana budaya yang berbeda merundingkan praktek matematika mereka, yaitu dapat berupa cara mengelompokkan, berhitung, mengukur, merancang bangunan, dan lainnya. Dengan demikian, sebagai hasil dari sejarah budaya, matematika dapat memiliki bentuk yang berbeda dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Selanjutnya ada konsep matematika dalam arsitektur rumah gadang. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang bentuk dasar dari rumah gadang itu sendiri. Rumah gadang adalah rumah adat Minangkabau, merupakan simbol tradisi sekaligus tempat untuk melaksanakan berbagai aktivitas dan kegiatan keluarga. Bentuk badan rumah gadang yang segi 4 yang membesar ke atas, seperti trapesium terbalik, di mana sisinya melengkung ke dalam atau rendah di bagian tengah. Dapat kita lihat pada video animasi berikut ini. Dilihat dari bentuk rumah gadang, masyarakat Minangkabau telah mengimplementasikan salah satu ilmu matematika, yaitu geometri dalam bangunan bentuk dasar rumah gadang. Rumah gadang berbentuk persegi 4 yang tidak simetris dan mengembang ke atas. Geometri dalam pembangunan bagian-bagian rumah gadang diantaranya yaitu model bank datar seperti persegi, persegi panjang, trapesium, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Lalu dapat kita lihat pada ilustrasi berikut ini.
Jika dilihat dari sebelah sisi bangunan atau penampang, segi empat yang membesar ke atas ditutup oleh bentuk segitiga yang sisi segitiga itu melengkung ke arah dalam. Dapat kita lihat garisnya membentuk trapesium terbalik, lalu semua ini membentuk suatu keseimbangan estetika yang sesuai dengan ajaran hidup mereka. Selanjutnya, ukiran pada rumah gadang. Konsep matematika sebagai hasil aktivitas dalam membuat pola yang dapat diungkapkan dari motif ukiran dinding rumah gadang, diantaranya ada konsep lingkaran, garis lurus, garis lengkung, simetris, refleksi, translasi, serta rotasi. Contoh pertama dapat dilihat pada gambar, terdapat pada motif ukiran pucuk rabuak. Pada ukiran ini menggunakan konsep transformasi geometri yang dirotasikan sebesar 180 derajat. Contoh selanjutnya ada pada motif ukiran bunga Pancomato Ani yang menggunakan konsep refleksi atau pencerminan dalam polanya. Selanjutnya pada belakang. Bisa dilihat gambar. Di sana terdapat bentuk segitiga siku-siku. Sebagaimana yang kita ketahui, konsep atau aturan matematika pada bangun datar segitiga siku-siku yaitu konsep atau aturan teorema Pitagoras. Dari teorema Pitagoras tersebut, kita dapat menentukan beberapa ukuran dari bentuk bangun datar segitiga siku-siku tersebut. Dan juga dapat menentukan kemiringan sudut dari dasar-dasar sudut elevasi maupun dasar pintu sudut elevasi. Dalam segitiga siku-siku tersebut, dapat ditentukan beberapa perbandingan yang disebut dengan perbandingan teorema Pitagoras, yang disebut dengan teorema perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Bisa dilihat pada bawah gambar, terdapat konsep trigonometri atau juga disebut perbandingan trigonometri sama dengan sin sisi di depan sudut alfa dibagi sisi miring, kemudian cos alfa adalah sisi di samping sudut alfa dibagi sisi miring, kemudian tan alfa adalah sisi di depan sudut alfa dibagi sisi di samping sudut alfa. Yang keempat, jendela pada rumah gadang. Untuk jendela pada rumah, mungkin yang kita ketahui pada umumnya berbentuk persegi panjang maupun persegi. Nah, pada jendela rumah gadang ini, dia juga berbentuk persegi panjang. Pada konsep matematikanya, persegi panjangnya itu bangun datar dua dimensi yang memiliki dua pasang rusuk atau sisi yang sejajar dan terdiri dari 4 sudut yang berbentuk sudut 90 derajat. Pada konsep persegi panjang ini, kita juga bisa menentukan luas jendela tersebut serta kelilingnya. Pada jendela ini, ia juga memiliki motif atau ukiran yang dibentuk pada jendela tersebut. Setiap ukiran tersebut memiliki maknanya tersendiri. Mungkin bisa kita lihat dari gambar tersebut, sudah dijelaskan pada warna biru tersebut. Yang kelima, atap pada rumah gadang. Bentuk atap rumah gadang yang segitiga membentuk bangun segitiga sama kaki. Ukiran pada bagian atap juga membentuk model bangun datar. Aturan matematika pada papan ukir yang berbentuk bangun datar segitiga yaitu konsep atau aturan Pitagoras dan menentukan berapa ukuran dari bentuk bangun datar segitiga dan juga di bagian atap rumah gadang. Pada atap rumah gadang bagian luar berbentuk segitiga. Di dalam segitiga siku-siku tersebut dapat ditentukan 6 perbandingan. Keenam tersebut disebut perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dengan menggunakan konsep trigono tersebut, kita dapat menentukan berapa kemiringan sudut yang terbentuk pada atap.
Baiklah, berikut adalah daftar pustaka atau sumber-sumber dari beberapa jurnal yang kami ambil datanya dalam pembuatan tugas akhir kali ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada penulis dalam jurnal tersebut yang sudah membantu kami dalam pembuatan tugas akhir ini. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok Al-Khawarizmi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kepada rekan-rekan yang ingin memberikan saran dan komentar dipersilahkan. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.